Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang jujur dan kerjasama. Bisa nanti dibantu teman-teman IT. Jujur dan kerjasama. Ternyata semua agama, baik Islam, Kristen, Hindu dan seterusnya, seluruh agama di dunia ini mengajarkan yang namanya kejujuran. Karena orang jujur akan memperoleh kesuksesan. Apalagi dengan adanya bekerja sama. Kristen. Ada sebuah kisah yang menarik. Ternyata kalau orang jujur ada manfaat yang dia dapatkan. Ada kisah tukang kayu dan seorang istri. Tukang kayu anggaplah namanya Pak Abdul. Istrinya anggap saja Ibu Rita. Rupanya Pak Abdul Munir ini tukang kayu yang kerjaannya mendapatkan rezeki dari hasil tampakan kayu pohon yang ditebangnya. Karena tidak memiliki uang, itu kampak sudah lama, sudah usang. Rupanya suatu ketika Pak Abdul Munir ingin menebang pohon yang ada sekitar sungai. Ketika ingin ditebang pohon yang dekat sungai, rupanya kapaknya itu jatuh. Sayangnya Pak Abdul Munir ini tidak bisa berenang. Apa yang dilakukan oleh Pak Abdul Munir? Kalau mau nyebur, mau masuk ke sungai, matilah. Akhirnya Pak Abdul Munir nangis terus, meraung-raung. Aduh, kapak saya hilang, kapak saya hilang. Kebetulan di situ ada penghuni jin yang baik hati. Jinnya keluar. Pas ditanya, kenapa Anda menangis? Kapak saya yang ingin saya potong pohon ini jatuh ke sungai, saya tidak bisa berenang. Tenang, kata jin yang baik hati. Saya akan bantu cari. Rupanya jinnya langsung ke sungai mencari kapaknya. Ketika kapaknya diangkat, rupanya kapaknya itu berbeda. Kapaknya atasnya itu ada perak-peraknya. Ini kita tukang leden, kita tukang kayu dan istri tadi. Nah rupanya ketika kampak itu jatuh ke sungai, dan Pak Abdul Munir tidak bisa berenang, tadi dibantu oleh jin. Ketika jin diambil, ternyata bukan kampak yang Pak Abdul Munir sebutkan. Kata jin, hai saudara, apakah ini yang Anda maksud kampak saudara? Kata Pak Abdul Munir, karena dia jujur, kata Pak Abdul Munir, mohon maaf, itu bukan kampak saya. Oke, kalau begitu saya cari lagi kapak. Kayaknya masih banyak kapak yang di bawah. Kemudian diambil ke bawah lagi, ke dataran sungai. Kemudian ternyata kapak yang berikutnya lebih bagus lagi. Atasnya itu ada emas-emasnya. Ditanya sama jin, hei saudara, apakah ini kapak saudara yang ada emasnya di atas? Wah, tidak mungkin. Kalau ini bukan kapak saya. Yang tadi aja saya nggak bisa beli, yang ada peraknya. Apalagi ada emasnya. Bukan. Akhirnya jin mencari lagi. Ada, ditemukanlah kapak yang sudah tua tadi. Yang tercebur ke dalam sungai. Yang inikah kapak Anda, hai saudara? Kata Pak Abdul Munir, iya. Ini kapak saya. Baik kalau begitu. Karena saudara telah jujur. Maka saya kasih. Ini kapak Anda. Saya tambahkan kapak yang perak. Ditambah kapak yang ada emasnya. Betapa dahsyatnya
orang yang jujur bukan untuk orang lain, tetapi untuk siapa? Untuk diri sendiri. Akhirnya Pak Abdul Munir pulang bercerita dengan Ibu Lita. Ini contoh ya, Bu. Dengan Ibu Lita contoh bercerita Rizka bahwa dia memiliki kapak satu yang sudah jelek, tiba-tiba dikasih kapaknya jadi berapa? Jadi 3. Yang jelek, yang punyanya Pak Abdul Munir 1, yang emas 1, yang perak 1. Karena ingin tahunya sang istri yang namanya Ibu Lita, akhirnya Ibu Lita keesokan harinya diajak oleh Pak Abdul Munir. Ketika ingin tahu di mana jatuhnya, di sini sungai yang ini kemarin saya ketemu sama jin. Nah rupanya Ibu Lita terpeleset, jatuh. Pak Abdul Munir nangis lagi, mau menolong bisa nggak kira? Tidak bisa menolong karena nggak bisa berenang. Akhirnya nangis lagi. Jin yang baik hati keluar lagi. Pas keluar lagi, kenapa Anda menangis? Istri saya jatuh, tenggelam di dalam sungai. Baik, saya akan mencarinya, saya akan ambil. Rupanya yang diambil itu bukan Ibu Lita, yang diambil Ibu Claire. Kata jinnya, apakah ini istri Anda? Kata Pak Abdul Munir, iya. Jinnya marah jinnya, jinnya. Hai saudara, waktu minggu lalu kemarin Anda jujur. Kapak kasih yang baru dari emas, dari perak Anda tidak mau. Tetapi kenapa? Istri Anda ini jempur, tapi saya angkat. Ini apa? Nah, kalau ini, kenapa Anda bilang itu istri Anda? Akhirnya Pak Abdul Munir jujur cerita kepada jin. Begini jin, kalau saya bilang tidak, itu bukan istri saya. Nanti yang diangkat Ayu Azhari. Nanti baru Ayu Azhari nanti yang diangkat baru istri saya kita. Nanti tiga-tiganya saya dapat tulis. Yang satu aja saya pusing. Nah, pesan yang sangat sederhana dari kisah ini kita bukan kaidah istri adalah apa? Kalau kita jujur bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Bahkan ada kisah yang lainnya, kisah istri yang jujur, ada kisah suami yang senantiasa bersyukur. Rupanya, di sini kasih contohnya Pak Ade. Pak Ade pengantin baru atau pengantin lama nih Pak Ade? Oh, pengantin lama. Nah, rupanya Pak Ade, dia senantiasa bersyukur. Habis mandi, istrinya dia senantiasa ucapkan dalam dirinya. Oh, saya merasa terima kasih, puji Tuhan, alhamdulillah, gitu ya. Oh, punya istri yang cantik. Nyetu ngomong istrinya, iya Pak Ade. Pak Ade mah bersyukur, puji Tuhan dapat istri cantik seperti saya. Tapi saya jujur bersabar, punya suami jelek orang Ade. Jujur bisa ada yang positif, ada yang negatif. Jujur dalam membuat sebuah kebijakan itu sangat penting sekali. Dalam sebuah kerjasama sangat penting adanya kejujuran. Bisnis yang berhasil adalah saling memahami, saling mengerti. First to understand, then to be understood. Di antaranya apa? Trust, kepercayaan. Siapapun orangnya, termasuk sosok Nabi dalam Islam, Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Siapapun orangnya, tokoh muslim, non-muslim mengagumi sosok yang namanya Nabi Muhammad. Jujur, sukses, karena jujur. Maka dikenal Nabi Muhammad sebagai orang yang sangat terpercaya. Dulu Nabi Muhammad dikenal Al-Amin, yang artinya terpercaya, jujur. Sekarang Al-Amin masih penjara.
Amin. Nasution. Jujur itu sangat penting sekali, termasuk ada kisah tukang legend. Suatu ketika pernah saya baca dalam kisah motivasi. Ada seorang tukang legend. Kerjaannya dia servis legend yang rusak, yang bocor. Ketika direktur BMW, legendnya, kerannya rusak, dia telepon itu yang namanya tukang legend. Mohon nanti datang Pak Aksom, mohon datang, umpamanya Pak Aksom sebagai tukang legend. Mohon datang ke rumah untuk betulin kata Pak Aksom banyak jam terbangnya. Si Masukan yang malam penumpang hilang servisan legend, keran. Akhirnya nggak bisa berjumpa, tapi punya janji. Kapan Pak Aksom bisa? Saya bisa hari Minggu. Tapi kata direktur BMW-nya, kalau hari Minggu saya tidak bisa. Tapi tidak apa-apa, silakan diservis keran yang ada di dapur. Ada hal yang menarik, saudara yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rupanya, ketika sudah diservis oleh Pak Aksom, dan direkturnya itu tidak tahu dan sudah dibayar Pak Aksom, karena Pak Aksom dia senantiasa melakukan service excellence, customer satisfaction. Pak Aksom walaupun sudah dibayar tetap ditelepon itu kliennya, direktur BMW-nya. Halo Pak, saya mau tanya, apakah legend keran yang saya betulkan itu masih bocor atau tidak? Akhirnya direktur BMW terkesima. Terkesima bagaimana? Orang yang boleh jadi tidak memiliki pendidikan, tapi memiliki kejujuran dengan bekerja yang luar biasa. Memperhatikan konsumen, memperhatikan mitra kerjanya yang luar biasa. Akhirnya seminggu berikutnya Pak Aksom dipanggil sama direktur BMW. Pak Aksom, mohon datang ke rumah saya. Pas datang ke rumahnya, ada apa Pak? Esok hari ketemu dengan direktur BMW. Saya terkesima dengan kejujuran saudara, dengan melakukan service excellence, dengan melakukan upaya saya merasa puas dengan servisan, membetuli keran. Maka saudara saya angkat menjadi manajer marketing. Luar biasa. Ini namanya bukan Aksom, saya rubah. Itu bisa dicek. Sangat luar biasa sekali. Padahal hal yang sepele. Tentang kejujuran yang luar biasa, kita tukang legend menjadi manajer marketing BMW. Termasuk sosok Rasul Nabi Muhammad itu sukses bukan hanya jujurnya tadi. Menerapkan sifat yang baik dengan melalui staff. Baik, karena waktunya sudah habis, karena masih banyak kajian kita, tapi mohon maaf karena waktunya dibatasi. Tapi saya daun saga, daun tomat, semoga bermanfaat. Ipin baca di salah, maafin kalau ada yang salah. Buat tomat, buat sempurna, amat ya. Mari kita bersama-sama, sudah masuk maghrib ini Pak Alex, kita bersama-sama bagi yang Muslim untuk baca doa, untuk buka bersama. Allahumma la tasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu rahmatika ya arhamar rahimin. Akhir kata dari saya, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.